amin. Luar biasa, amin. Mari kita muliakan nama Tuhan. Siap, amin. Mari kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kesempatan yang indah ini kami boleh datang kepada Engkau Tuhan. Kami rindu menikmati kebersamaan dengan Engkau Tuhan. Sekali lagi layakkan kami Tuhan. Lahirkan kami Tuhan, sehingga kami layak untuk datang beribadah kepada Engkau, memuji, menyembah, muliakan Engkau Tuhan. Kami undang Engkau Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami, menjamah setiap kami, hingga kami dibebaskan, dilepaskan, disegarkan, dipulihkan, dipuaskan dengan luar biasa karena Roh-Mu bekerja di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus Engkau saudara, menjaga setiap kami, supaya kami arahkan hati kami, arahkan pikiran kami untuk datang memuji, menyembah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami mulai ibadah kami pada sore hari ini. Haleluya. Amin. Semangat memuji Tuhan, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya Tuhan yang maha mulia, maha kuasa. Lukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu setia menjagaku, dan ku nyatakan bahwa Yesus Kau Tuhan, Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertanah atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Dekat kasih setia menjagaku, nyatakan bahwa Yesus Kau Tuhan, Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Amin. Maha kuasa, kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas
pencipta semesta, Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Sampai selamanya, sampai selamanya. Maha kuasa, maha mulia Engkau Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Allah kita hebat, amin. Ya, tidak tertandingin oleh siapapun juga, amin. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya Tuhan, kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan itu tak tertandingi, tak ada yang setara dengan hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan bersama, tak ada. Kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Amin. Dia yang terhebat, Dia yang perkasa, tiada tandingannya Engkau Tuhan. Mana tepuk tangannya buat Tuhan kita? Engkau hebat Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Yesus dahsyat. Tak tertandingi, tak ada yang setara dengan
Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Ya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari lebih lagi kita datang hampiri tahtanya yang kudus. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kau Allah yang tidak tergantikan oleh siapapun dan oleh apapun juga. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya Kau tetap Allah kami Tuhan. Apapun yang terjadi, Engkau tetap Tuhan kami yang baik, Tuhan kami yang luar biasa. Kau yang akan selalu kami puji, kami muliakan Tuhan. Yesus, Engkau baik. Yesus, Engkau sungguh baik. Terang-terangan Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh, katakan dengan segenap hati, Yesus sungguh baik. Namamu indah Tuhan. Amin. Selamanya Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, cinta Kau selalu. Ku tinggi
tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji, ku selalu pujimu. Mau menyembah, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Wah, kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah Dia, sembah Allah yang hidup, sembah Yesus yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku mau memuji-Mu Tuhan, ku mau selalu sembah Kau Tuhan. Yesus baik, sungguh baik, Engkau luar biasa ya Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Bagimu segala pujian, segala hormat, kemuliaan, pengagungan hanya bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Shikirala bala 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 dakayamu, Shikirala bala 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 dakayamu. Yesus termulia, Engkau baik Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Kau segalanya bagi kami. Haleluya, haleluya. Layak dipuji, layak disembah, layak dimuliakan Engkau Tuhan. Shikirala bala 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 Shikirala dakayamu, Shikirala bala 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 dakayamu, Shikirala bala 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 Shikirala dakayamu. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selamanya. Ya ora base kira la bala 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 dakayamu.
Yesus, Yesus termulia, Yesus Engkau ajaib, Yesus Engkau perkasa. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa. Kami tinggikan nama-Mu, kami bersorak-sorai memuji-Mu. Kau layak terima pujian, Kau layak terima pengagungan. Sikirala bala bala baba 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 sikirala bala 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 dakayamu. Sikirala bala bala baba mama sirayarala dakayamu. Kirala bala 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 baba baba sikirala yarala bala bala dakayamu. Kirala bala 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 baba 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 dakayamu. Sikirala bala 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 dakayamu. Kiana ya rala baba basikirala dakayamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Raja kami, Allah kami. Sikirala bala 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 baba 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 sikirala bala bala dakaya. Sikirala bala 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 dakayamu. Sikirala bala 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 baba baba sikirala dakayamu. Shirala bala bala baba 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 shirala dakayamu. Shikirala bala 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 dakayamu. Shikinaya rala bala bala dakayamu. Rasakan kebaikan Tuhan, rasakan kasih-Nya yang besar dan luar biasa. Terus beri yang terbaik buat Tuhan pada sore hari ini. Berikan pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Syarala bala bala dakayamu. Kirala bapa bapa sikirala dakayamu. Engkau baik Tuhan, Yesus sungguh baik Engkau. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau Tuhan. Engkau layak terima pujian, Engkau layak terima pengagungan. Yesus namanya, tidak ada yang lain selain Yesus Tuhan. Kami muliakan Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau Tuhan, Raja alam semesta ini, Allah yang kami kagumi, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan menikmati bersama dengan Engkau. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari lebih lagi beri yang terbaik buat Tuhan atas setiap hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan. Kami kagum akan Engkau Tuhan, karya-karya-Mu yang besar dan ajaib, yang selalu senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kagum
akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujianku berikan. Kau buatku terpana Tuhan, Kau buat ku terpana, karyamu Tuhan tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujianku berikan. Kau buat ku terpana, karyamu tak ternilai Tuhan. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Dan mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Kau mulia Tuhan, mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Haleluya. Katakan bersama-sama. Haleluya.
duduk di tahta. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Sambil mengangkat kedua tangan kita katakan haleluya. Shirala papa papa shikirala tataya. Engkau luar biasa Tuhan. Kurala papa papa shikirala. Bagi anak domba yang duduk di tahta, duduk di tahta. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya. Waktu dapat kami silakan buat nabanya. Ya. Ya. Kuasa selalu. Sigara lama tasyikiri kihara laba kaya sigara tata kahalama. Yokere kiara laba kaya sigara tata kata. Segala puji, hormat juga syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Kalau sore ini kami boleh beribadah, semua karena kasih kemurahan Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, dalam keadaan sehat, segar, mendapat kekuatan baru setiap hari, itu juga karena anugerah kebaikan-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bersyukur. Dan sore ini kalau apa yang kami sampaikan adalah pesan dari-Mu Tuhan. Mari jamah setiap kami yang ada di sini, tidak ada yang terkecuali Tuhan. Semuanya Tuhan diberkati Tuhan oleh anugerah-Mu. Saat ini kami katakan tidak, kami tolak segala kuasa-kuasa si jahat yang mengganggu, yang mau mencuri berkat-Mu dari kami tolak dalam nama Tuhan Yesus.
tutup bungkus ruangan ini, sehingga berkat Tuhan tidak ada yang tercuri, tercecer Tuhan. Semuanya kami utuh terima dari-Mu Tuhan. Berikan roh hikmat, wahyu, pengertian Tuhan. Singkapkan, kiranya firman-Mu jadi rema, jadi daging di hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu yang gak ada apa-apanya ini Tuhan, di balik salib-Mu. Biar kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Mari ya Roh Kudus pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin. Amin. Silakan duduk. Selamat sore, shalom. Kayaknya saya lihat banyak anak muda ya sore ini ya. Puji Tuhan, masih banyak anak-anak muda yang cinta Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saya mau perkenalkan diri dulu. Kalau ada yang belum kenal sama saya namanya, nama panjangnya ya, Felicia Volina Asyanita, biasa dipanggil Lina. Saya dari Depok, ya bukan Depok Jogja, tapi Depok Jakarta ya. Saya orang awam, sama seperti saudara. Saya bukan hamba Tuhan, apalagi pendeta. Bukan, saya ibu rumah tangga biasa. Nah, saya dari pelayanan Joseph Ministry. Saya punya anak 3 dan sudah selesai sekolah semua, belum menikah. Ya, tapi saya percaya sebentar lagi ada yang menikah. Ya. Sama seperti adik-adik yang cantik ini. Ya. Dan sore ini saya ingin berbagi mengenai ketidakadilan, ya. Saya nggak tahu di antara kita semua ya, ada yang sepuh-sepuh, ada yang muda. Saya percaya kita sedikitnya pernah mengalami ketidakadilan. Siapa di sini yang nggak pernah mengalami ketidakadilan? Boleh angkat tangan? Jadi banyak yang ngalamin, ya. Mungkin malah berulang-ulang ya, saya nggak tahu ya. Jadi dalam menjalani hidup kita selama di dunia, sering kita mengalami ketidakadilan, ya. Dan setiap orang itu berbeda-beda ya. Kita sering dengar dari dunia atau dunia, bahkan dunia perdagangan, dalam ilmu ekonomi sering kita dengar bahwa mereka, mungkin kita juga, kita mau untung sebesar-besarnya, tapi rugi sekecil-kecilnya. Nggak ada yang mau rugi sebesar-besarnya, untung sekecil-kecilnya. Nggak ada ya, terbalik ya. Nah yang penting, seringkali mereka yang penting untung sebesar-besarnya, orang lain rugi, biarin aja, itu masalah mereka gitu. Nah sering kita menghadapi untung rugi dalam berhubungan dengan uang. Benar saudara? Atau ada banyak yang ngalamin ketidakadilan dalam hal lain? Bisa, tapi sering yang bikin pertikaian, perselisihan, itu seringkali karena berhubungan dengan uang, ya. Dan bahkan mungkin uang yang banyak. Makanya sering kita dengar, wah saya ditipu, dia teman baik saya loh, saya udah kayak saudara, tapi tega dia menyakiti saya dengan cara berlaku tidak adil, menipu saya. Uang saya habis, uang saya besar, habis-habisan. Bahkan kemarin di pandemi banyak yang orang kaya-kaya tiba-tiba mendadak saudara? Bangkrut, katanya kena tipu dari teman kongsinya ya seringnya. Nah kalau kita dirugikan, biasanya bagaimana respon kita? Bagaimana saudara? Kan di sini saya lihat tadi semua pernah mengalami ketidakadilan. Apa respon saudara? Marah ya saudara ya? Sedih, apalagi? Nangis mungkin, apalagi? Dendam sama temennya. Kalau kita rasa dia begitu menyakitkan, sebenarnya kita sayang sama dia. Ujungnya apa saudara? Putus asa. Nah, coba kita lihat melalui firman Tuhan, bagaimana menurut firman Tuhan dalam hal ketidakadilan. Kita baca di 1 Korintus 6 ayat 7.
Saya hanya membagikan singkat saudara, jadi biar ini sungguh membukakan kita semua apa yang Tuhan mau dalam kita menghadapi banyak hal di dalam ketidakadilan. 1 Korintus 6 1 Korintus 6 ayat 7 udah dapat saudara? Amin. Ya, kita baca sama-sama ya dengan suara yang keras. Ya, kita mulai 3, 2, 1. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Apa respon saudara terhadap firman Tuhan? Gak enak ya pasti ya. Kan di sini dikatakan hukum Tuhan, kalau kamu mengalami ketidakadilan, apakah kita tidak lebih suka menderita? Di sini siapa yang suka menderita? Kalau saya tanya dengan jujur, nggak ada yang mau menderita. Tapi firman Tuhan dikatakan, mengapa kita tidak lebih suka menderita? Tidak lebih suka, apalagi saudara, dirugikan. Padahal kita tadi bahas, semua orang, hampir semua orang yang waras ya tanda kutip, pasti nggak mau dirugikan. Tapi ini firman Tuhan katakan, kenapa kita tidak lebih suka dirugikan? Adanya saja masalah saya dengan orang lain itu udah kekalahan. Ya, tapi Tuhan katakan di sini firman-Nya, mengapa kita tidak lebih suka menderita? Gak enak saudara, secara daging gak enak. Tapi sore ini firman Tuhan katakan kita harus memilih untuk lebih suka menderita, lebih suka dirugikan. Karena apa saudara? Sebenarnya ada rahasianya. Nanti terakhir saya kasih tahu. Ya. Jadi saya mau bagikan firman ini bukan hanya untuk jadi pengetahuan. Tapi setelah kita mendengar firman, kita harus jadi pelaku firman. Nah, jadi pelaku firman bagaimana caranya? Ya dipraktekkan. Contohnya nih saudara. Saya sejak terima Tuhan Yesus, saya mengalami stagnan kerohanian ya. Maksudnya tidur, cuma ibadah. Gak cukup saudara, cuma ibadah setiap minggu. Kita harus lebih lagi cari Tuhan dalam hidup kita. Ya. Nah, pada tahun 2000-an saya sudah menikah, punya anak baru 2 ya. Karena saya anaknya 3, waktu itu baru 2. Saya tuh ikut komsel. Jadi kalau saudara-saudara ada komsel lebih baik ikut, baik anak muda, mungkin punya ada komunitas anak muda atau orang dewasa, saya nggak tahu di sini aktif nggak ikut pemuda atau youth atau remaja gitu ya. Ikutlah di situ, kita akan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan ya. Saling mengenal, saling menopang, saling mendoakan. Nah, satu hari setelah saya ya belum ada setahun, kami mengundang hamba Tuhan. Nah, hamba Tuhan itu memberitakan firman tentang tidak boleh berhutang. Kaget saudara, karena apa? Kita tahu ya, biasa zaman, ya apalagi zaman sekarang ya. Dulu aja tuh udah biasa. Siapa yang gak berhutang? Dalam hal ini pemerintah aja berhutang. Ya, sampai saat ini, bahkan sampai anak cucu nanti bayar hutangnya. Nah saya saat itu kebetulan saya juga punya hutang. Dalam hal apa? Saya punya hutang BTN. Ya saudara tahu ya, BTN ya, rumah sederhana yang kami bisa cicil setiap bulan. Ya cukup besar waktu itu, sepertiga gaji suami ya, karena saya jadi ibu rumah tangga dan saya sedang berhutang. Nah, dalam perhitungan kami ngambil cicilan 15 tahun. Nah, saya pikir gak boleh berhutang, ini benar firman Tuhan. Ya coba kita baca di Roma 13 ayat 8, saudara. Firman Tuhan yang mengatakan demikian, sudah pernah dengar? Roma 13 ayat 8.
Nih katakan firmannya begini, janganlah kamu berhutang apa-apa. Jangan berhutang apa-apa, berarti 1, 2, 3 semua ya. Jangan berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Siapapun juga. Jadi anak muda, orang tua, ya nggak terbatas nih, kepada siapapun juga. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Jadi dalam perhitungan kami akan bisa lunasi hutang rumah kami itu. Anak saya waktu itu kecil, belum sekolah. Jadi perhitungan kami, anak kami yang sulung setelah kelas 2 SMP baru kami bisa melunasi. Nah saat respon firman Tuhan, kita cuma sempat tanya, gimana Pak kalau kami sudah terlanjur berhutang? Terus Pak Pendetanya bilang, ya doa sama Tuhan. Ya tahu sih kita suruh doa gimana maksudnya? Bebaskan hutang, ya itu biasa ya. Tapi apa yang Tuhan mau? Nah kita sedang belajar, kita perhadapkan ke Tuhan. Kita bilang, Tuhan nih firman-Mu benar nih. Firman-Mu ini kan ya dan amin. Kenapa kita baru tahu sekarang ya? Terus kalau ini firman-Mu gak salah Tuhan. Kami sedang mengalami ini. Kita bilang sama Tuhan, bilang gini, kalau ini firman-Mu Tuhan, biar ini berlaku supaya kami bebas dari hutang. Mungkin firman-Mu itu kami belum mengerti Tuhan. Kita minta ampun. Biarlah firman ini berlaku buat hidup kami. Ya, kita akan jadi pelaku firman. Dan sebenarnya nggak ada bayangan gimana caranya. Gaji tiap bulan selalu segitu jumlahnya, nggak bisa lebih. Terus pasti habis. Kita nabung aja nggak bisa waktu itu. Ini keluarga muda ya, jadi suami juga baru meniti karir kan, gaji juga nggak besar gitu. Tapi dalam waktu 3 bulan, hal yang kita pikir mustahil, mendadak Tuhan bisa ngasih, kita bisa lunas. Jadi, saya ingat, anak saya harusnya 2 SMP baru bisa lunas. Waktu itu anak saya yang paling gede baru 2 SD bisa lunas. Tuhan kasih berkat lebih daripada cukup untuk kita melunasi semuanya. Jadi tiba-tiba suami dapat proyek. Hal yang tidak kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Ya, jadi kita mulai belajar praktek firman Tuhan, bukan hanya jadi pendengar firman Tuhan. Nah, kembali lagi kepada ketidakadilan. Ya, jadi kita tahu bahwa seringkali kita mau menuruti firman gak enak buat daging. Ya, tapi Tuhan pilihkan yang terbaik. Nah, dalam mengiring Tuhan kita harus praktek ya saudara. Mungkin gak enak, tapi pasti saudara takdir destininya adalah lebih daripada penang. Amin saudara. Ya, saya mau kesaksian ya mengenai ketidakadilan. Jadi waktu tahun 2001 pada 2002. Jadi suami saya tahun 2000 tiba-tiba di PHK. Nah, sedangkan saya baru melahirkan anak ketiga saya baru 2 bulan, saudara. Nah, waktu kena PHK, nanya dong ke Tuhan, Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Maksudnya dalam hal ini suami gimana ya? Dan waktu itu kita dicurangin, istilah dunia bilang curangin. Suami saya yang harusnya terima pesangon, terima paling tidak 3 atau 4 kali gaji itu dalam setahun gitu, hanya terima setengahnya kalau nggak salah. Karena difitnah sehingga disalah mengerti oleh atasan gitu ya di kantor. Dan akhirnya juga ketahuan minta maaf, tapi kita udah putuskan nggak kerja lagi secara sekuler gitu. Nah akhirnya kita tanya Tuhan, Tuhan bilang sudah, mulai hari ini kamu seperti bekerja, tugasmu tiap hari baca firman. Kalau capek baca firman, baca buku rohani. Waktu itu seperti itu ya, dan itu dilakukan selama 2 tahun. Nah, emang kita nggak perlu makan? Apa bisa dengan baca kita bisa makan? Nggak bisa ya saudara. Tiba-tiba sementara suami melakukan hal itu, dapat proyek saudara, kerjasama dengan orang Inggris, orang bule. Ya, dapat proyek
menjual peralatan senjata ke TNI. Dengan nilai cukup besar dijanjikan dengan hasil kerjasama itu suami saya dapat $12.000. $12.000. Dan ternyata setelah mengerjakan proyek sekitar 4-6 bulan, sering lembur juga, mengerjakan dokumen-dokumen dan lain sebagainya. Tiba saatnya pembayaran, tinggal barangnya dikirim gitu, hanya terima berapa saudara? $1.000. Kira-kira dirupiahkan sekitar 10 juta. Dalam bayangan kami akan terima 12.000 untuk hidup kami setahun. Karena enggak penjualan itu proyek di TNI itu enggak kayak jual peralatan senjata di toko enggak. Tapi pakai kayak lelang tuh apa ya namanya? Saya lupa istilahnya sekarang. Ya kayak buat tender. Nah ada tender, siapa yang menang. Jadi prosesnya tuh panjang. Jadi proyek tahun depan udah dikerjakan dari sekarang. Padahal dibayarnya pun tahun depan. Jadi untuk proyek yang akan datang baru udah dikerjakan dari sekarang. Karena prosesnya lama dan panjang. Nah kami berharap selama setahun sudah ada nih, udah ngantongin gitu. Dan anak kan baru lahir ya. Tapi kita menerima seperti itu. Dan suami saya secara manusia marah nggak saudara? Marah, sedih, bahkan nangis. Semalaman itu cuma lihat langit-langit. Hanya ngomong gini, kok tega ya dia begitu. Saya punya anak masih bayi, untuk hidup kita setahun kok dia tega ya. Dengan alasan proyek rugi. Lah padahal suami saya memutar terus dari mulai sejak awal tuh prosesnya tuh diikutin terus, nggak ada proyek rugi, tapi dia bisa bilang alasan proyeknya rugi, saudara. Jadi tapi akhirnya setelah kami baca firman yang tadi kita baca di Korintus 6 ayat 7 itu, kita ambil keputusan kita nyerah sama Tuhan aja. Karena kita juga nggak bisa apa-apa, maksa nggak bisa, ngadu ke polisi, lainnya aja proyek polisi gitu kan. Jadi ya udah kita lebih baik serahkan, kita praktekkan firman Tuhan ini, iya dan amin. Tuhan gak apa-apa kita dirugikan, kita serahkan. Hidup kami hidupkan juga maunya Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Dan gak dalam waktu tempo yang gak lama, sekitar 3 bulan, apa yang terjadi? Itu bos orang bule itu mengalami kerugian yang lebih besar. Apa saudara? Jadi peralatan senjata yang didatangkan dari Eropa masuk melalui pelabuhan di Malaysia ditolak. Karena dokumennya nggak bener, jadi barangnya nggak bisa datang, gitu ya. Jadi dia dirugikan. Terus kedua, dia harus pulang ke negaranya dan nggak pernah bisa pulang lagi ke Indonesia karena bocor jantung. Jadi kita lihat bagaimana Tuhan mulai bekerja. Kita udah nggak marah-marah lagi, kita serahkan Tuhan. Dan yang lebih ajaib, suami saya dapat proyek yang nilainya berkali lipat, 4 kali lipat dari proyek itu. Ya, saya lihat bagaimana pembelaan Tuhan luar biasa. Terus ini kan dalam hal uang ya saudara. Jadi apa yang dirugikan dikembalikan sama Tuhan. Nah, dalam hal lain kerugian tuh bukan hanya dalam hal uang. Kami mengalami ketidakadilan. Jadi kami kan punya ministry, Joseph Ministry. Awal mula kami punya anggota sekitar 35. Mungkin kalau disamakan dengan persekutuan ya. Jadi nggak ada, karena bukan hubungan pegawai atasan ya nggak ada gaji kan. Persekutuan untuk melayani gitu. Nah satu saat, belum ada setahun waktu itu Joseph Ministry berdiri. Satu saat ada komitmen kita yang mereka sebagian besar nggak bisa terima. Karena kami bilang kami kan punya divisi pelayanan tarian ya, untuk menari di altar. Nah ada salah satu ada 2 orang di dalam grup tarian itu, dari ada yang laki ada yang perempuan, dan anak itu baru SMP udah pacaran. Kami punya kebijaksanaan gitu bahwa tidak boleh pacaran, karena kita harus menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Nggak main-main saudara, untuk pelayanan di altar bisa kita kesambar. Seperti anak imam yang kesambar oleh karena membawa tabut Allah
Ternyata tergelincir, disambar Tuhan, mati seketika. Demikian juga kalau kita pelayanan mimbar nggak kudus, nggak main-main risikonya. Nah waktu kita bilang gitu ke orang tuanya nggak bisa terima. Ternyata dia sebar-sebarkan kepada anggota lain. Dan seperempat dari kita semua memutuskan untuk keluar. Jujur saya sedih banget ya. Saya merasa dikhianati. Saya nggak marah sih, tapi saya sedih. Saya nangis seminggu, saudara. Kayaknya Tuhan gini ya, kita nggak bisa marah. Maksudnya, kok gini ya, sedih dari yang orangnya banyak, tiba-tiba ditinggal. Tapi waktu kita berdoa, Tuhan bilang, ini Joseph Ministry bukan punya kamu, punya aku. Aku bisa datangkan yang lebih banyak dari ini. Waktu itu saya saking sedihnya nggak bisa mikir yang lain, tapi dengan berjalannya waktu, Tuhan kirim orang-orang yang lebih militan, yang sampai hari ini tetap setia melayani Tuhan. Bahkan kalau yang sudah berpikir untuk mau keluar, kita bilang Pak, suami saya kan dulu ketua JM bilang, coba deh berdoa, tanya Tuhan. Mereka kebanyakan bilang, Tuhan nggak boleh kita keluar karena ini punyanya Tuhan. Ya. Jadi dengan berjalannya waktu, mereka hanya mereka buat komunitas sendiri, istilahnya persekutuan tandingan punya, namanya Hineni. Nggak nyampe 2 tahun bubar, saudara. Jadi saya melihat Tuhan bisa gantikan orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, kalau mereka nggak lahir karena dari Tuhan, tapi karena niatan manusia, terbukti nggak bisa kuat berdiri ya, akan mudah goyah. Dan mereka bubar sampai sekarang, bisa sendiri-sendiri ya. Itu contoh. Ada contoh satu lagi, teman bisnis suami saya tuh, suatu hari suami saya tuh pergi ke rumah dia nih, ada seorang bapak. Dan bapak ini sedang membenturkan kepalanya ke dinding. Jadi suami saya baru ada di teras nih, udah denger nih siapa yang apa sih kalau bunyi benturan tuh gimana? Tok-tok gitu kali ya bunyinya, tapi ini kepala loh yang dibenturkan. Terus ada teriakan istrinya dari kamar bilang gini, "Hei Pak, kamu jangan bunuh diri Pak, gue nih yang malu," katanya. Kita kan orang Kristen. Sebenarnya dalam hati juga bukan soal malunya ya. Ya nggak selamat lah kalau bunuh diri. Tapi kan suami saya belum tahu ini kenapa, apa yang terjadi. Terus suami saya bilang, "Shalom, permisi ya, ini karena ini anak Tuhan juga." Waktu ditanya, "Pak, kenapa Pak sampai Bapak membentur-benturkan kepala?" Mulailah dia keluar, itu teman saya tuh nipu saya." Ya suami saya hanya dengerin aja. "Saya rugi nih, saya habis-habisan nih begini. Saya mau mati aja katanya gitu. Setelah bisa tenang dikit dia baru bilang, "Emang berapa Pak kena tipunya?" Saudara mau tahu, hanya 16 M. Setelah dia cerita, coba Bapak ceritalah, suami saya dengerin aja. Udah Pak, udah selesai ceritanya, saya cuma bilang, "Pak, Bapak kena tipu 16 M karena Bapak punya uang segitu. Coba kalau saya yang menghadapi itu, jangan M jelas nggak punya, coba 100 juta aja, saya udah kelenyengan Pak. Karena Bapak punya M-an, ya Bapak kena 16 M. Yang mesti kita cari Pak, apa maksud Tuhan sesungguhnya? Kenapa Bapak dirugikan?" Tadinya dia nggak bisa terima. Dia keluarin nih ayat senjata ini. Wah nggak bisa nih Pak, ini nggak masuk akal nih firman. Kita buktikan Pak, saya udah ngalamin. Bisa aja ngomong, pokoknya dia nggak bisa terima. Yuk kita berdoa. Gitu. Setelah berdoa, kita buktikan Tuhan kita Tuhan yang hidup, firman-Nya ya dan amin. Dan benar saudara, hanya dalam waktu 6 bulan dia bisa terima puluhan M. Di situ baru bilang, benar Pak, Tuhan kita Tuhan yang hidup. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara-saudara. Ya, kita punya Tuhan yang hebat. Bukan hanya layak kita nyanyikan, tapi sungguh kita alami dalam hidup kami. Jadi dia boleh mengalami seperti yang kita alami, dan saya percaya saudara bisa alami. Ya, tapi yang terutama yang bisa kita lakukan apa saudara? Mulai mengampuni orang yang berlaku tidak adil. Itu nggak ada gunanya. Karena kita tahu kalau kita mengalami ketidakadilan, sebenarnya itu pekerjaan si jahat.
Tuhan tidak pernah jahat sama kita. Tuhan ingin pasti yang terbaik buat kita. Ya. Buat saya ini suatu kesimpulan bahwa kalau kita mengalami ketidakadilan, sebenarnya karena saya mengalami ketidakadilan bukan cuma juga sekali kayak saudara-saudara semua ya. Ketidakadilan dalam banyak hal, sebenarnya itu hanya jalan pintas untuk terima berkat yang lebih besar. Itu caranya. Tapi seringkali kita tidak maunya yang enak. Tapi seringkali Tuhan, cara kerja Tuhan gak seperti si jahat, si jelek itu kalau ngasih iming-iming di muka yang manis. Yang kasih di depan hal yang manis. Tapi kalau di Tuhan, kalau dalam Tuhan kadangkala seringkali rasanya pahit. Tapi di ujungnya pasti yang luar biasa, yang terbaik. Karena Tuhan ingin yang terbaik buat kita. Amin saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa kami yang baik. Tuhan ampuni kalau kami tidak mengenal-Mu, tidak mengerti maksud firman-Mu. Kalau kami sering mengalami ketidakadilan dan kami berespon salah Tuhan. Beri kami sikap hati yang benar Tuhan, punya respon yang benar terhadap apa yang Kau izinkan kami alami. Karena Tuhan punya maksud, bahwa Tuhan punya jalan pintas untuk kami diberkati, punya keadaan yang lebih baik, jauh lebih baik dari apa yang kami pikirkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bawa jemaat di tempat ini, semuanya boleh mengalami Engkau dalam hidupnya. Kalau saat menerima ketidakadilan, biar mereka boleh menerimanya dengan ucapan syukur Tuhan. Ucapan syukur adalah sepakat dengan Engkau Tuhan. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Tolong kami, bantu kami untuk dapat mengampuni orang yang sudah bersalah kepada kami. Ampuni juga Tuhan kalau kami seringkali melakukan ketidakadilan kepada mereka Tuhan. Ampuni Tuhan, Kau sanggup pulihkan dari yang rusak menjadi luar biasa. Tuhan pulihkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan, kami percaya kami tidak berhenti sampai di sini. Roh Kudus-Mu yang akan mengajarkan kepada setiap kami kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji